Bapak Ibu sekalian, target kita uh, ya pada bulan yang lalu sekitar 1,5 ya juta hektar. Jadi masih banyak kekurangannya, sehingga pada bulan ini kita harapkan pada bulan Februari kita harus lebih maksimal lagi untuk melakukan percepatan luas tambah tanam. Bapak teman-teman yang betul ya pada kita semuanya, para penyuluh, untuk menjadi garda terdepan ya dalam rangka melakukan pendampingan, pengawalan pada semua kelompok tani dan petani serta brigade pangan di seluruh Indonesia untuk melakukan operasionalisasi terkait dengan percepatan luas tambah tanam. Jadi semua program-program strategis Kementerian Pertanian intinya harus Bapak Ibu sekalian dapat dampingi dengan baik dan optimal ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Dan uh, saya mengucapkan terima kasih pada seluruh penyuluh di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Bapak Ibu sekalian, yang telah berpartisipasi aktif untuk melakukan pelaporan ya. Kita sekarang konsisten ya, cukup konsisten untuk melakukan pelaporan ya di atas 97% semuanya, bahkan 98 dan kadang-kadang pernah 99% ya. Dan ini sangat baik Bapak Menteri dan Ibu Kepala Badan sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian konsistensi ini terus dijaga. Ya kalau bisa di atas 98 teruslah partisipasi penyuluh. Saya terima kasih juga kepada teman-teman penyuluh di Papua, ya Papua Selatan, Papua Tengah ini sudah mulai ya, sudah mulai apa namanya partisipasinya sudah mulai ada gitu ya. Dan apa namanya bagi teman-teman yang sudah setiap hari partisipasinya 100%, tolong tetap dijaga ya, karena Bapak Ibu sekalian salah satu penilaian SKP kita ya, penilaian SKP untuk Bapak Ibu sekalian setiap bulan itu akan dinilai juga dari laporannya ya, laporan di e-pusluhnya, yaitu Bapak Ibu sekalian tolong tetap dijaga dengan baik. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa waktu ke depan ini, Bapak Ibu sekalian, tugas-tugas kita ini semakin apa namanya kompleks dan semakin semakin banyak ya. Jadi saya sudah beberapa kali dihubungi oleh beberapa pihak dari teman-teman kita eselon satu lain ya, eselon satu komoditas untuk apa namanya meminta pada uh, pusat penyuluhan agar bisa menggerakkan juga semua apa namanya para penyuluh untuk melakukan uh, pemantauan atau monitoring semua komoditas-komoditas strategis yang perlu kita lakukan pemantauan ya, seperti padi, jagung, kedelai, terus hortikultura itu juga bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya, termasuk daging juga nanti dari komoditas peternakan. Termasuk juga Bapak Ibu sekalian, kemarin kami dihubungi oleh uh, apa namanya Dirut Bulog ya, Dirut Bulog Pak Rizal yang meminta agar pusat penyuluhan ini bisa membantu penyerapan gabah ya, penyerapan gabah petani di seluruh Indonesia ya. Kami sudah melakukan rapat koordinasi kemarin dengan apa namanya Pak Dirut Bulog sama salah satu direktur pemasarannya ya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan hadirkan dalam beberapa hari ke depan. Mungkin Pak Direkturnya ingin bertemu dengan para penyuluh. Kami sampaikan bahwa kami punya penyuluh 38.000 yang setiap hari itu bisa berkonsolidasi ya secara keseluruhan
beliau ingin minta bantuan kepada kita semuanya terkait dengan uh, pemantauan uh, apa ya rencana panen gitu ya, kondisi panen di masing-masing wilayah. Di Bapak Ibu sekalian diminta untuk melakukan monitoring dan melaporkan kira-kira di daerah Bapak Ibu sekalian berapa hektar nih yang siap panen, sehingga armada dari Bulog itu segera langsung turun, ya langsung turun melakukan penyerapan gabah ya. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk tahap pertama ini mungkin tidak seluruh provinsi yang akan menjadi sasaran untuk melakukan monitoring. Itu ada 14 kalau nggak salah, 14 provinsi, dan mungkin teman-teman diharapkan bisa juga membantu itu ya. Dan ini harapan Bapak Menteri Pertanian, dalam 1 tahun ini kita bisa menyerap gabah 4 juta ton. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Dan nanti Pak Direktur langsung akan bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan besok atau lusa ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti akan bertemu dengan Direktur Bulog ya. Nanti ada hal-hal yang sangat menarik yang akan disampaikan oleh beliau pada kita semuanya. Dan Bapak Ibu sekalian juga nanti akan dijelaskan oleh Pak apa namanya Pak Andre ya, Pak Andre mudah-mudahan nanti bisa menjelaskan terkait dengan masalah penggajian dan tunjangan kinerja. Ya Bapak Ibu sekalian, kita akan menghadapi tunjangan kinerja juga untuk penilaian SKP, dan ini supaya tidak ada hal-hal yang apa namanya terjadi lagi ya, keterlambatan dan sebagainya. Mudah-mudahan uh, gaji teman-teman yang belum ini juga akan segera terselesaikan ya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Andre. Ada beberapa teman-teman juga melaporkan kepada kami ya terkait ada sejumlah penyuluh yang belum menerima gaji ya. Mohon maaf karena memang apa namanya kesalahan nama bank dan lain sebagainya itu di luar kendali kita, sehingga ini harus ada perubahan kembali, dan ini mudah-mudahan nanti akan bisa terselesaikan dengan baik. Dan saya harapkan juga nanti untuk tunjangan kinerja penilaian SKP ini juga harus segera dilakukan Bapak Ibu sekalian. Nanti teman-teman KLC dan Katimker siap untuk melakukan penilaian apa namanya sasaran kinerja penyuluh ya, atau sasaran kinerja pegawai, sehingga ini apa namanya yang dapat kami sampaikan. Oh, satu hal lagi terkait dengan kebutuhan perkantoran ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini juga nanti kita akan siapkan sejumlah anggaran untuk masing-masing penyuluh. Ini sudah dianggarkan itu kurang lebih 100.000 per bulan ya. Ini ya untuk ini kita terima saja dulu ya. Saya yakin juga ini tidak tidak apa namanya tidak besar, tapi mudah-mudahan ini bermanfaat lah untuk jalannya operasional kita. Jadi satu penyuluh ini per bulan ini bisa dianggarkan 100.000 ya untuk kebutuhan perkantoran kita. Ya antara lain kita membeli apa namanya membeli kertas, membeli snack, misalkan seperti itu ya untuk rapat-rapat. Terus untuk bensin juga boleh ya, untuk pulsa dan lain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian cukup berarti buat kita untuk melaksanakan kegiatan ya. Dan ini nanti tolong apa namanya pertanggungjawabannya harus akuntabel dan dapat dilakukan secara baik dan cepat ya. Semoga ini bisa perputarannya semakin lancar saja. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya, dan saya senang Bapak Ibu sekalian setiap hari Bapak Ibu sekalian aktif untuk melakukan apel pagi, dan kurang lebihnya mohon maaf, dan tetap semangat ya, jaga kesehatan. Yang masih berada di jalan juga hati-hati di jalan ya, dan semoga sampai tempat tujuan. Terima kasih semuanya, tetap semangat untuk penyuluhan pertanian. Wassalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian yang telah menyampaikan arahan pada apel pagi hari ini. Terus selanjutnya saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Ladiani, Direktur Perbenihan dari Tanaman Pangan, dan juga kepada Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Ibu Intan Rahayu. Selamat datang di apel pagi hari ini. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Ladiani selaku Direktur Perbenihan untuk menyampaikan informasinya. Kami persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Nadia, Pak Kuslo. Terima kasih Mantap Bu sudah pagi-pagi ya hadir. kita mengudara. Siap Bapak, juga Ibu, eh, Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini luar biasa ini momennya. Eh, Kami menganggap bahwa ini adalah salah satu media yang paling efektif untuk bisa komunikasi dengan teman-teman penyuluh Selindo seluruh Indonesia. Kami ada bahan sedikit supaya apa bisa kan kalau Pak Kapus kan lebih paham ya bahwa kita itu tidak hanya mendengarkan tapi melihat. Jadi kalau dua-duanya ini bisa gabung, ada orang yang kuat di mendengar, ada yang kuat melihat. Nah, ada yang gabungan gitu. Eh, Bahannya Mbak Nadia sudah dapat atau saya yang share ya? Baik, kalau gitu saya share bahannya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, sudah terlihat. Baik. eh Bapak Ibu seluruh peserta Zoom pagi ini, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu-satu kalau di dalam undangannya lengkap sekali itu. eh Pagi ini yang kami mau angkat adalah terkait dengan pengawasan peredaran karena kami sangat apa ya, sangat prihatin dengan maraknya benih-benih yang beredar dengan bebasnya, dengan leluasanya ini. Walaupun semua rambu-rambu sudah kita berikan, itu masih leluasa, khususnya itu yang terutama melalui media online. Tetapi kita tidak hanya membahas terkait yang online, tetapi secara keseluruhan kita ingin membekali teman-teman penyuluh ini mengapa sih kita harus melakukan pengawasan peredaran benih tanaman pangan. Eh, Kok susah ya turunnya. Enter. Nah, kalau kita bicara benih, benih ini menjadi salah satu eh, sarana produksi yang mempunyai peran itu hampir 40-60% keberhasilan dari budidaya. Semua komponen saprodi misalnya lahannya bagus, airnya tersedia, pupuknya bagus, pengendalian OPT-nya luar biasa, tetapi kalau kita tidak menyiapkan benih yang mempunyai potensi mutu yang sesuai dengan aturan, kemudian juga preference dari masyarakat atau petani ataupun konsumen, maka sistem budidaya ini tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, tentu saja benih ini harus disediakan. Disediakan berarti harus beredar. Nah, peredaran benih adalah serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran dan atau pemasaran benih. Penyaluran ini bisa melalui apa namanya bantuan pemerintah ataupun misalnya ada sarana-sarana lain yang mengirimkan menyampaikan benih ini kepada pengguna. Kalau pemasaran ini kan ada yang free market gitu, yang sifatnya terbuka, bebas, pengusaha dapat melakukan bisnis benih di sini. Nah, saat ini kegiatan peredaran benih dapat dilakukan secara langsung, yaitu offline, itu bisa di kios-kios ataupun melalui sarana offline lainnya, bisa dengan di pameran ataupun dari perusahaan misalnya langsung membeli ke perusahaan. Nah, ada juga yang online di sini ada marketplace. Kalau marketplace ini kan seperti Tokopedia, eh, apa Shopee dan lain-lainnya. Ada Blibli mungkin ya, mungkin sekarang sudah tidak terlihat nih yang Blibli atau marketplace lainnya. Dan ada medsos. Ini yang paling sulit kita kendalikan adalah medsos. Lewat TikTok dia mencantumkan nomor
untuk dengan video yang begitu bagusnya mencantumkan nomor HP. Nah, itu bisa dihubungi langsung mereka melakukan transaksi. Melalui YouTube mencantumkan nomor HP, langsung mereka melakukan transaksi dan seterusnya. Nah, ini agak susah. Kalau marketplace masih bisa kita ibaratnya kita berikan ini loh peraturannya, ini loh apa namanya konsekuensinya bila tidak. Tapi kalau yang melalui medsos ini agak sulit. Jadi kami mohon bantuan kepada para penyuluh seluruh Indonesia. Apabila petani akan membeli benih, perhatikan apakah di medsos tersebut benih itu sesuai dengan labelnya, sesuai dengan kemasannya gitu. Dan juga yang pasti harus sudah dilepas atau mempunyai apa sertifikat pelepasannya dan juga mutunya itu terjamin. Kalau tidak, kalau itu berupa galur, misalnya hasil persilangan mereka sendiri atau misalnya eh, kemasannya adalah Impari 32 misalnya dalamnya sesuatu atau misalnya luarnya ini adalah varietas hibrida mapan ternyata isinya yang tidak terjamin. Nah, ini yang dirugikan tentu saja paling ujung adalah petani. Sementara di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan di dalam pasal 29 ayat 4 bahwa setiap orang dilarang mengedarkan varietas hasil pemuliaan dan introduksi yang belum dilepas. Nah, ini apa namanya? Bila ini diterapkan, mungkin Bapak Ibu masih ingat kemarin kasusnya yang Aceh ya, yang Aceh itu berupa galur belum dilepas dan begitu hebohnya bahwa seolah sudah terjadi penangkapan di penjara dan lain-lain. Sementara yang dilakukan sebenarnya adalah memberi peringatan atau memberi edukasi bahwa ini tidak baik, ini salah dan seterusnya. Jadi apa? Pasal 29 ayat 4 ini sudah terang-terang melarang ya. Karena apa? Yang dirugikan adalah petani, dia nanam nunggu 5 bulan, ternyata yang diperoleh adalah zong gitu. Nah, apakah tidak boleh dijual melalui marketplace? Boleh. Apakah tidak boleh melalui medsos? Boleh. Tetapi eh, resikonya kalau melalui medsos ini risikonya lebih besar. Tapi kalau lewat marketplace, kami sudah memberikan peraturannya A, B, C, D, E, F. Jadi kalau dijual misalnya itu sudah harus memenuhi standarnya. Kalau tidak nanti bisa mengarah kepada apa pelaksanaan peraturan hukum yang lainnya. Nah, kemudian di dalam pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat dan atau tidak berlabel. Contoh misalnya ada kelompok tani sudah dapat benih nih bersertifikat, kemudian dia tanam sendiri saja tanpa ada pengawalan dari BPSB dan lainnya, kemudian menghasilkan, oh bagus nih bisa untuk benih, lalu dia apa namanya dia bersihkan, kemudian dia packing dan dia jual dalam skala yang luas. Nah, itu mendapat teguran di dalam pasal 30 ayat 4. Sekarang pertanyaannya kalau benihnya itu dipakai sendiri dari yang dia tanam, apakah boleh? Itu boleh, tetapi menurunkannya tidak lebih dari 4 kali. Karena kalau tidak nanti ketahanan penyakit atau produktivitasnya bisa turun. Dengan catatan tadi ya, hanya untuk diri sendiri itu boleh karena apa eh, padi ini kan dia apa melakukan reproduksi dalam satu rumah, beda dengan jagung ya. Jadi kalaupun diturunkan itu terkait dengan mutu itu masih bisa dijaga. Yang penting tidak dicampur aduk dengan varietas lain pada saat penanaman. Nah, itu rambu-rambunya Bapak Ibu. Kemudian sebagai jaminan bagi petani atau konsumen maka benih yang
produksi kemudian diedarkan baik secara offline maupun online harus sesuai dengan standar mutu yang benar secara genetik dan baik secara fisik dan fisiologi. Kalau yang secara genetik ini kan di cover melalui varietasnya ya. Kalau sudah varietas berarti kan deskripsinya, karakteristiknya harus bisa dibuktikan secara genetik sehingga akan menghasilkan tanaman yang baik dan benar sesuai dengan potensi keunggulannya. Untuk itu diperlukan pengawasan dalam peredaran benih sehingga apabila terjadi potensi pelanggaran akan segera diketahui dan ditangani secara cepat. Penanganan pelanggaran peredaran benih mengacu pada regulasi perbenihan untuk pelanggaran pidana, mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Jadi besarannya dan pidananya ada di dalam situ. Nah, ini Bapak Ibu saya tidak akan menjelaskan secara detail, monggo dicermati, dibaca dan dipahami bahwa ada undang-undang yang mengawal benih ini, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Tadi pasal-pasalnya sebagian saya sudah sebutkan. Di sini juga ada pasal-pasal yang melakukan apa sebagai apa ya? Pelindung terhadap mutu benih. Contoh pasal 115. Setiap orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat dan atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud pada pasal 30 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan pidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. Nah, ini yang belum diketahui. Sehingga mohon bantuan kepada para penyuluh ya, kan para penyuluh ini kepanjangan tangan dari Pak Menteri di seluruh Indonesia. Jadi intinya pergunakanlah benih sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ada sertifikatnya, ada logonya. Kalau yang lokal itu juga apakah sudah didaftarkan varietas lokal tersebut? Ya, kan banyak varietas lokal yang dari Sumatera Barat, dari Kalimantan, dan masih banyak dari provinsi lainnya itu yang sudah didaftarkan di PPPTP. Kemudian turunannya ada Permentan Nomor 12 Tahun 2018 tentang produksi, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman. Jadi kalau mau jadi penangkar ya harus mengikuti peraturan ini, harus apa namanya berkomunikasi dengan BPSB. Kemudian turunan berikutnya keputusan Menteri Pertanian Kepmen dari Permen turun ke Kepmen nomor RI nomor 992 tahun 2018 tentang petunjuk teknis peredaran benih tanaman pangan. Monggo Bapak Ibu silakan di-download, dibaca, dicermati karena kalau saya jelaskan dalam waktu yang disediakan untuk saya 30 menit ini tidak akan cukup. Jadi Bapak Ibu mulai sama-sama care, lebih aware ya, lebih perhatian, lebih konsen terkait dengan kualitas benih. Kemudian peredaran benih dalam Permentan nomor 12 2018 ini peredaran benih dilakukan oleh pengedar benih tanaman pangan. Pengedaran benih harus memiliki rekomendasi dari UPDT. Untuk mendapatkan rekomendasi, pengedar benih mengajukan permohonan kepada UPDT yang dilengkapi dengan keterangan penguasaan sarana dan penyiaran benih. Jadi ada syaratnya ya Bapak Ibu. Rekomendasi sebagai pengedar benih berlaku selama pengedar benih masih operasional. Nah, kegiatan pengawasan di sini ya, pengawasan peredaran benih dengan memonitor peredaran benih yang bertujuan mengetahui volume benih yang beredar dilakukan dengan cara mendatangi produsen pengedar benih pada setiap akhir bulan untuk mencatat stok dan penyaluran. Jadi kami mendapat laporan dari BPSB seluruh provinsi, benih itu yang melakukan pendaftaran berapa, tersedia kelas-kelas benihnya berapa. Jadi setiap provinsi kami sudah mendapatkan data. Kalau di dalam provinsi itu sampai beredar benih ya melebihi dari yang tercatat di BPSB, ini sangat tanda tanya besar. Yang pertama, apakah dari provinsi lain atau yang tadi dia bikin sendiri, dia mengedarkan melewati dari batas kabupaten. Nah, ini yang bisa mendapat teguran tadi, terutama di Undang-Undang Nomor 22 Pasal 115. Konsekuensinya sangat tinggi, ya. Sangat berat.
Kemudian pengecekan mutu bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mutu yang beredar dengan standar mutu benih yang disyaratkan. Dilakukan terhadap kelompok benih melalui pemeriksaan dokumen, label, fisik benih, serta penyimpanan dan pengemasan benih. Kemudian pelabelan ulang bertujuan untuk memperpanjang masa edar benih atau penyelesaian label keterangan mutu benih. Dilakukan terhadap benih yang masa edarnya menjelang beredar dan benih yang berasal dari negara lain. Contohnya misalnya seorang eh, penangkar ya atau seorang pengusaha benih. Benihnya ini masa berlakunya kan 6 bulan. Nah, kalau ini belum terdistribusi, ini bisa diperpanjang dengan memberitahu kepada BPSD, dilakukan pengecekan lagi, dianalisa di lab lagi. Nanti kalau masih lulus, itu diperpanjang selama 3 bulan. Setelah itu tidak ada lagi perpanjangan, jadi benih itu bisa menjadi konsumsi. Kita ini bicara padi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian pelaksanaan pengawasan peredaran benih ini ada tujuannya agar menghindari terjadi pemalsuan benih atau ketidaksesuaian antara kemasan dan isinya. Jadi eh, pengecekan mutu benih dilakukan melalui pemeriksaan kebenaran label dan pemeriksaan kemasan. Nah, apabila permasalahan tersebut mengandung unsur pidana, dapat dilakukan tindakan penyelidikan oleh PPNS untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pihak berwajib. Untuk penanganan pelanggaran dalam peredaran benih secara online, Direktorat Benih ini bekerja sama dengan IDEA, Indonesia E-Commerce Association, jadi asosiasi e-commerce se-Indonesia. Nah, kita setiap bulannya kami memberikan peringatan karena kami juga mengawasi yang ada di online itu, oh ini sesuai, tidak sesuai. Jadi, nah kita kirimkan daftar tersebut, kemudian dilakukan take down, jadi dikeluarkan dari di pasar online tersebut. Sampai saat ini itu sudah di take down sebanyak 1.750-an lebih pasar online yang sudah di take down. Nah, kenapa masih muncul lagi? Karena alamat yang di take down itu kalau ditambah misalnya titik saja atau koma atau tanda lain itu sudah langsung hidup lagi. Nah, itulah maka kewenangan di Indonesian E-Commerce Association ini juga sangat besar karena kalau kami adalah bersifat memberikan informasi, tetapi yang mengambil tindakan untuk yang e-commerce ini IDEA, kemudian untuk yang bertindak pidana ini nanti ke petugas penegak hukum, misalnya Bareskrim atau yang lainnya. Nah, ini pelanggaran sering terjadi dalam peredaran benih secara online, marketplace. Benih dikemas ulang tanpa pengawasan dari pengawas benih tanaman, berpotensi terjadi pencampuran benih yang akan berakibat mutu benih tidak terjamin. Kemudian benih tidak bersertifikasi, disertifikasi tidak berlabel, kemasan benih tidak sesuai standar. Sertifikat dan label tidak dapat dipertanggungjawabkan, data tidak sesuai maupun penggunaan tidak sesuai penggunaan sertifikat dan label palsu. Pengedar belum mempunyai keterangan kelayakan sebagai pengedar benih, sehingga tidak mempunyai kompetensi dalam menyimpan dan mendistribusikan benih, dan benih yang diedarkan diperdagangkan sesuai sudah tidak layak atau melewati ketentuan masa edar, sudah kadaluarsa ya masa edarnya, sehingga tidak terjamin mutunya. Sebagai penutup, sosialisasi peraturan perbenihan secara masif kepada masyarakat khususnya stakeholder perbenihan termasuk kepada platform e-commerce untuk memastikan pihak terkait memahami bahwa pengedaran menjual benih yang belum dilepas, tidak bersertifikat dan berlabel, benih dengan keterangan tidak benar, pemalsuan benih merupakan hal yang melanggar undang-undang dengan ancaman pidana, pidana kurungan ataupun dengan dana sebanyak 3 miliar. Kemudian meningkatkan peran pengawasan oleh BPSB se-Indonesia melalui pengawasan benih tanaman atau PBT, pengawas benih tanaman atau PBT terhadap kegiatan produksi, sertifikasi dan peredaran benih. Kemudian mendorong produsen benih membuka toko online resmi yang mengedarkan benih, selain sebagai antisipasi pemalsuan benih juga dapat menjadi kontrol terhadap harga resmi. Terus kemudian penerapan penggunaan barcode dalam proses sertifikasi diharapkan dapat digunakan sebagai akses dalam pengawasan peredaran benih sehingga alur distribusi, jumlah stok, dan peredaran benih tanaman pangan dapat lebih akurat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan
pada kesempatan ini. Selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Ladiani selaku Direktur Perbenihan Tanaman Pangan yang telah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan perbenihan pada apel pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, kepada Bu Intan Rahayu untuk menyampaikan beberapa informasinya. Kami persilahkan Bu Intan. Ya, terima kasih Mbak Nadia. Yang saya hormati Kapuslu, Ibu Direktur Perbenihan. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian, para penyuluh dimanapun berada. Alhamdulillah ya, sudah hampir 20.000 pagi ini. Walaupun belum maksimal, tapi mungkin ada beberapa orang di satu tempat. Pagi ini saya ingin menyampaikan beberapa materi Bapak Ibu, mungkin nggak bisa lama ya, mungkin sekitar 15 menit. Nah, saya share dulu materinya. Sebentar, saya tayangkan dari sini. Ya, ya Bapak Ibu sekalian, saya sangat mengapresiasi di mana para penyuluh sudah berkontribusi sejak bulan, kalau nggak salah itu bulan April ya, bulan April atau Mei, bulan Mei 2020. Ya, ini sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Bulan Mei 2025 sampai saat ini, dan ini pun datanya bagus sekali, maksudnya sudah bisa terkontribusi dan juga sebanyak 90, hampir 98% ya. Mungkin ada juga yang kalau perharinya mungkin ada yang 90%, tapi rata-rata mungkin sekitar 98%. Nah, di mana kita sudah akumulasi dan kita akan buat lebih baik lagi untuk tahun 2026. Nah, sebetulnya yang kami harapkan ada juga peta ya ataupun poligon yang dibuat dan disampaikan sehingga tidak duplikasi dari sisi pelaporannya dan lebih presisi dari sisi pelaporannya. Nah, tapi mungkin kami masih melakukan uji coba terhadap aplikasi yang kami siapkan karena ini aplikasi yang akan diakses secara masif setiap hari, sehingga dari sisi aplikasi maupun dari sisi sistem harus betul-betul kredibel dan juga betul-betul dapat bertahan gitu ya, bagi resilience. Ya, lanjut lagi ini. Kita akan lihat realisasi padi ya, realisasi padi tanam padi ya, atau LTT, luas tambah tanam padi sampai hari ini. Kalau tapi sebelumnya dari bulan Desember ya, mungkin Desember 2025 karena Januari 2025 itu belum dilakukan oleh penyuluh ya, masih dikoleksi dari dinas, dalam arti belum langsung ke penyuluh dalam hal ini Epuslu, tapi Desember 2025 itu sudah dilakukan atau sudah kita kumpulkan datanya dari penyuluh. Nah, di sini Bapak Ibu, data per hari itu kita kumpulkan, kita catat hariannya ya, sudah lebih baik ya dibanding tahun sebelumnya sebetulnya. Ada beberapa data yang per harinya masih sama ya, kemudian juga ada yang kurang dari atau lebih dari tahun sebelumnya ya. Sepertinya tidak ada yang kurang dari tahun, adalah beberapa hari ya, cuman secara akumulasi memang Desember 2025 itu lebih baik ya. Dan kemudian hari ini atau dari kemarin ya tanggal 1 kali ini dari Januari 2026, kemudian di Februari 2026 juga sudah kita hitung, sudah kita catat ya. Nah, ini sebetulnya yang Januari kemarin. Oke. Lanjut lagi. Nah, Bapak Ibu, di sini kita lihat bahwa perbandingan data untuk bulan dan tahun ini sudah kita rekap juga, di mana untuk Januari ternyata ya kembali kita lihat di sini untuk tahun sebelumnya lebih tinggi daripada tahun ini ya. Untuk bulan di sini untuk bulan Januari, kita lihat bulan Januari ya, ternyata 2023-2024 masa tanam 2023-2024 masih lebih baik daripada 2024 dan 2025. Dan ternyata 2025-2026 bulan Januari itu di bawah dari 2024. Jadi sebelumnya 2023-2024 1,9, kemudian 2024-2026 itu 1,6, dan kemarin kita dapat 1,465 juta hektar ya. Nah, harapannya ini bisa dibayar ataupun nanti ada
panen ataupun tanam yang lebih di bulan ini ya, karena ada pergeseran dari bulan kemarin. Misalnya ada banjir gitu ya, atau terjadi fuso dan bisa bulan ini bisa ditanami, dan ada beberapa yang memang belum bisa dipanen dan, ataupun belum kemudian ditanami bulan ini gitu ya. Jadi itu harapan kita semua. Ini baru 2 hari, tetap semangat karena relatif di bulan Februari kan waktunya lebih sedikit ya. Tahun ini berarti 28 hari ya, 2026. Nah ini kita tetap harus bisa memasukkan data realisasi di lapangan yang presisi, tapi juga harapannya bisa lebih banyak daripada sebelumnya. Tahun kemarin itu bulan Februari itu jumlahnya 948.775. Nah, sekarang kita punya target 1,2 juta Bapak Ibu. Jadi semoga semuanya bisa mencapai target tersebut ya. Karena 2023 ini tuh udah 1,167. Jadi kita berikan target yang masih sesuai dengan tahun sebelumnya ya, 2023-2024 di sini 1,167. Nah, yang tahun kemarin 948 ini nanti mungkin karena dia sudah bergeser ke sebelumnya Januari atau ke Maret. Nah, kita harus jaga Bapak Ibu, di Februari Maret adalah puncak panen ya, puncak panen. Dan juga nanti akan ada pertanaman juga tinggi juga setelah panen kan pasti langsung ditanami ya. Nah ini harus kita jaga betul-betul, walaupun nanti kita juga harus bisa melakukan melihat data-data prediksi dari cuaca seperti itu ya. Dan kalau apapun yang bisa istilahnya menghambat ya, nah nanti ini bisa dikoordinasikan, dikonsolidasikan dengan PJ setempat. Nah, nanti kami juga sedang menganalisa kondisi cuaca yang ada, tapi ada informasi bahwa sekarang itu kita sedang El Nina ya, El Nina. Jadi masih cuacanya masih banyak hujan seperti itu. Nah, tapi bisa diprediksi juga bahwa di pertengahan tahun akan ada El Nino. El Nino ya, sekitar bulan Juli. Nah, ini kiranya Bapak Ibu bisa mengidentifikasi atau meminta melakukan alsin-alsin yang kita berikan di tahun 2024 itu sebanyak 63.000 pompa ya, pompa portable. Ini segera disiapkan nantinya ya, sebelum waktunya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, kita harus bisa antisipasi Bapak Ibu. Nah itu jadi tolong juga bisa diingatkan petaninya dan penyuluh ataupun di kelompok tani, dan juga mungkin bisa didata lagi gitu ya di masing-masing mana berapa banyak pompa-pompa existing yang harus kita siap. Kita nggak bisa terlena gitu ya dengan kondisi sekarang, kita juga harus antisipasi. Nanti mungkin beberapa hari lagi saya akan kembali ke depan Bapak Ibu untuk memperlihatkan beberapa informasi mengenai cuaca tersebut ya, supaya kita bisa antisipasi di awal. Nah, kemudian ini juga LTT, jadi kita kalau disandingkan dengan tahun 2025, bulan Februari, kita masih punya banyak ya, maksudnya masih menyesuaikan walaupun targetnya adalah 1,2. Tapi sandingan di sini harapannya bisa di atas tahun lalu. Nah, dengan bulan Januari sebelumnya kita masih punya utang 170.000 hektar. Nah, ini adalah capaian tanggal 31 Januari 2026, di mana capaiannya adalah 1,4 juta hektar. Alhamdulillah semua daerah ya, semua provinsi sudah di atas kuning ya. Harapannya bisa memberi semangat untuk kita semua, tapi kemudian harus dianalisis masing-masing. Karena nanti kalaupun masih ada utang, misalnya tidak tercapai realisasi di bulan kemarin, itu akan menjadi hutang di bulan ini, dalam arti bergeser gitu ya pertanamannya. Nah ini juga harus diantisipasi dan mulai dihitung, nanti dipimpin oleh PJ-nya masing-masing ya, dibantu nanti PJ-nya masing-masing untuk bisa melakukan konsolidasi. Dan ini tanggal 3, hari ini adalah konsolidasi data untuk bulan Januari 2026 berdasarkan Epuslo. Jadi masih tanggal 1, 2, dan 3. Harapan kami setelah ini kita akan menghitung lagi, kita akan melihat lagi, semoga lebih tinggi ya daripada 1,4. Karena di tahun kemarin masih 1,6. Nah ini yang silakan nanti Bapak Ibu kasih masukan ke
Korlu dan kemudian Korlu ke PJ ya, dan juga dinas, karena dinas juga punya intensi yang sama ataupun semangat yang sama gitu ya untuk bisa mendapatkan produksi terbaik untuk wilayahnya masing-masing. Nah, kemudian ini adalah capaian untuk per malam ini ya, tadi malam, tadi sore gitu ya, kita juga sudah bisa mempercepat waktu pelaporan jam 7, sekitar jam 7 malam kita sudah bisa melaporkan. Tentu saja masih banyak yang belum baru 2 hari ya. Tapi di sini pertama masih draft untuk targetnya adalah 1,2 hektar. Nah, ini dibagi di masing-masing wilayah dan nanti masing-masing wilayah kami mintakan untuk bisa membagi atau memberikan target untuk masing-masing kecamatan. Silakan Bapak Ibu juga bisa berkoordinasi dan memberikan inputannya. Jadi untuk yang nasionalnya ini tidak dirubah ya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal di breakdown di masing-masing. Nah, kemudian dalam 2 hari ini laporannya masih cukup rendah ya. Kemarin itu sekitar 30.000 ya, 34.000 kalau nggak salah. Hari malam ini 30, semalam itu 30 atau sore 31.000, 31.208. Nah, ini kiranya bisa dilihat lagi ataupun ditambah lagi ya dalam hal kinerja, berapa banyak penyuluh yang melakukan pelaporan dan berapa banyak data yang dilaporkan. Ya, sehingga nanti cita-cita kita bahwa ini bisa memenuhi ya sesuai dengan target, di mana targetnya itu juga adalah bawaan ya, hutang bawaan dari bulan sebelumnya, ini bisa tercapai. Nah, kemudian ini adalah target luas tanam yang kami kumpulkan juga per harinya, luas tanam di bulan Februari. Nah, ini juga masih 55.617. Nah, luas tanam ini akan kita sandingkan dengan KSA BPS Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan di sini dari bulan Mei sampai bulan Desember dengan KSA BPS data panen dari penyuluh ini atau dari Epuslu ini lebih tinggi kecuali di bulan September ya. September lebih rendah 25.000 hektar ya. Tapi yang lainnya lebih tinggi. Nah, kami sebetulnya setiap bulannya menyampaikan kepada BPS, tapi BPS juga harus melakukan konsolidasi data dan juga melihat dari masing-masing daerahnya dan poligonnya. Mereka punya justifikasi juga ya. Jadi ini yang kami ingin mulai bulan tahun ini kita konsolidasikan mungkin sampai kecamatan. Jadi kami nanti akan mintakan datanya dari Epuslu semua dari sampai kecamatan dan kita sampaikan kepada BPS supaya bisa diverifikasi. Kalau perlu nanti misalnya dari BPS daerah melakukan konsolidasi kepada para penyuluh data-data yang memang terlihat anomalinya ya. Misalnya data kita besar sekali, data mereka kecil gitu. Itu bisa juga terjadi. Nah, dari tahun kemarin itu menjadi pembelajaran untuk kita. Nah, tapi BPS punya justifikasi sendiri dan foto open kamera di masing-masing wilayahnya. Nah, untuk bulan Januari 2026 ini kita juga masih lebih tinggi dari BPS dan cukup banyak sekitar 102.986. Ini yang akan kami konsolidasikan. Jadi hasil dari konsolidasi daerah 1 sampai tanggal 3 di Epuslu ketika itu selesai, maka kami akan mintakan datanya sampai kecamatan dan akan kami konsolidasikan dengan BPS agar BPS melihat dan mengoverlay masing-masing dan mungkin memverifikasinya ke lapangan. Kita masih punya waktu karena Januari amatan Januari akan rilis tanggal 1 Maret ya, bulan depan. Nah, ini kemudian di Februari juga Bapak Ibu kita harus kejar ya. BPS bilang tanamnya adalah 919 hektar. Nah, kalau kita tidak boleh di bawah itu Bapak Ibu. Jadi kalau boleh itu pun kan hasil amatan KSA BPS ya. Mudah-mudahan kita bisa melebihi daripada 947 ini. Ya, begitu juga di bulan Maret karena biasanya memang Februari, Maret, April ini masa tanam dan juga masa panen ya, puncak panen juga di situ. Nah, kemudian saya ingin sampaikan ada oplah yang spesifik yang dilaporkan sebelumnya oleh PJ. Nah, namun karena sekarang laporan oplah secara akumulasi dilaporkan oleh penyuluh, tapi juga penyuluh harus tahu di mana saja peta oplah
2024, peta oplah 2025, dan peta oplah yang nanti akan dibuat di 2026. Nah, ini menjadi catatan di masing-masing dan tidak dimasukkan ke reguler dulu. Jadi masih oplah 2024, oplah 2025, dan oplah 2026. Sehingga kita harus mengetahui di mana saja posisinya ya. Nah, kalau misalnya sekarang kan masih akumulasi, semuanya dijadikan satu. Nah, karena di masing-masing oplah ini ada biaya-biaya ya, mulai dari SID, konstruksi, olah lahan. Nah, ini yang perlu dipertanggungjawabkan dan bisa kita sampaikan pertambahan tanam dan juga IP-nya. Nah, kalau cetak sawah masih oplah maupun cetak sawah ya. Di oplah itu ada 3 provinsi, di cetak sawah ada 16 provinsi masih masuk dalam RPATA. Nah, ini mungkin pertambahan tanamnya juga bisa dilaporkan ya oleh penyuluh dalam oplah dan cetak sawah. Tapi mungkin nanti dari Epuslu cetak sawah belum masuk ya. Saya belum tahu lagi infonya akan segera dimasukkan. Oke, nanti kemudian ini adalah pupuk bersubsidi Bapak Ibu. Jadi pupuk bersubsidi di mana RDKK yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ke aplikasi RDKK, ini juga perlu diawasi ataupun dimonitor penyerapannya supaya penyerapannya ini optimal. Dan di RDKK itu ada 10 komoditas ya. Ini kalau ini adalah bagaimana PHC menyalurkannya kepada para produsen. Ya, tahun ini sampai bulan ini ya, saat ini tanggal 1 Februari kemarin itu lebih tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, kita punya 10 komoditas yang Bapak Ibu penyuluh juga membantu masukkan dalam RDKK. Nah, ini kita nanti akan mendapatkan 9,5 juta ton sebetulnya ya. Tapi capaiannya sekarang baru 710.884. Nah, ini kemudian untuk yang penyerapan padinya saja sudah 512.343. Jadi sudah banyak ya untuk padinya. Nah, kemudian serap gabah bulog ini juga jadi monitoring. Tadi disampaikan juga oleh Kapuslu bahwa Kepala Bulog akan meminta masukan dari Bapak Ibu sekalian di mana-mana yang sudah akan panen dan bisa diserap gabahnya. Karena targetnya adalah 4 juta ton ya. Sampai kemarin tanggal 1 Februari itu sudah 112,32 ton ya. Jadi ini yang mereka di Bulog itu punya target setiap bulan, setiap hari, dan juga 4 juta ton harapannya bisa cepat terserap gitu ya. Nah, namun ada beberapa mungkin karena di Bulog itu inequality, nah ini mungkin harus dikomunikasikan nanti kepada Bulog kondisinya yang seperti apa. Nah, kemudian yang harga eceran tertinggi acuan pembelian pemerintah Bapak Ibu dari Bappenas ya, keputusan Kepala Bappenas. Nah, sekarang kan Kepala Bappenas adalah Pak Menteri Pertanian. Jadi ini kita jadi acuan. Kalau boleh ini di print dibawa oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu misalnya sedang ke pasar dan bisa melihat harga-harga ini, harusnya tidak boleh lebih dari ini. Seperti beras medium itu 13.500, minyak goreng mie kita itu 14.500, gula konsumsi 17.500 ya, dan lain sebagainya, sampai ke daging ayam, daging kerbau beku dan lain sebagainya ya. Terutama untuk menghadapi hari raya dan hari besar keagamaan ya. Nah, satu lagi mungkin sebelum saya tutup, saya close dulu di sini, saya ingin melihatkan beberapa kejadian yang ada di lapangan. Saya dapat datanya, ini terutama di Kerawang ya. Di Kerawang itu ada kejadian yang mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu sekalian ya. Coba saya ini dulu, share screen dulu. Ya. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Mbak Nadia sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, lanjut ya. Jadi ini ada kejadian banjir bulan Januari 2026. Nah, ini ada banjir dan banjir rob terjang Kerawang ya. Ada 1.928 hektar sawah dan 9.054 hektar tambak di Januari ya. Jadi ini sudah menutupi, tapi masih ada nih sawah-sawah di belakangnya ini masih tumbuh ya, masih ada.
Nah, ini kejadiannya kalau kita lihat dari Google Map gitu ya, ternyata, tapi Google Map itu bukan real time ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah foto sebelumnya, ini hanya ingin melihat koordinatnya posisinya ada di mana. Nah, ini posisinya ya, ini sudah di Kerawang itu ya, di mana ini, Kadung Jaya ya, Kadung Jaya kalau nggak salah ini. Kadung Jaya ya sekitar itu. Nah ini petani yang di sini, yang di sebelahnya ini, mereka melakukan panen Bapak Ibu. Jadi karena ini apa sudah generatif 2 dan sudah siap dipanen, jadi walaupun di bawah air ada panen. Nah seperti ini. Nah lokasi banjir ya, Kerawang tanggal 20 Januari 2026, panen ini Bapak Ibu, dikumpulkan ini semua di perahu apa ya seperti perahu ya. Jadi hampir 1 meter banjirnya, tapi di bawah itu sudah panen, jadi dikumpulkan di sini. Nah harusnya ketika panen seperti ini ya mungkin Bulog juga bisa dikomunikasikan dan kemudian ada penggilingan untuk apa pengeringan itu bisa dikomunikasikan. Jangan langsung dibiarkan. Jadi ketika dibiarkan ya lokasi panen ini tanggal 20 ya dipanen ya Bapak Ibu. Tanggal 23 masih ada di sini nih, masih ada di pinggir jalan seperti ini dan ternyata berkecambah Bapak Ibu. Jadi sudah ada kecambahnya di tanggal 23 ini ya, sayang sekali kan. Walaupun Bulog mungkin apakah ini juga bisa diserap Bulog gitu ya dengan inequality seperti ini. Jadi tolong diantisipasi Bapak Ibu. Kalau seperti ini memang profitasnya jadi turun, tapi paling tidak ada yang bisa dipanen ya, seperti tadi di bawah air ini bisa dipanen dan langsung komunikasikan dengan pengeringan atau dengan Bulog. Jadi Bulog bisa membawanya juga ke pengeringan. Jangan dibiarkan sehingga tanggal 23 atau sebanyak 3 hari ini sudah berkecambah. Sayang sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini juga nih tanggal 23 ya ternyata makin tertutup ini di Kerawang, tanggal di Cibuaya, di Kecamatan Cibuaya Kerawang. Ini tertutup semua nih. Ya, di depan tertutup. Tapi ketika petani tahu bahwa mereka harus panen ya dipanen, nggak bisa masuk eskavator, bukan eskavator, nggak bisa masuk combine ya. Nggak bisa masuk combine, tapi tetap dipanen. Nah, diusahakan seperti apa panennya ini ya. Nah, tapi sampai berkecambah sayang sekali. Jadi seharusnya langsung dibawa ke penggilingan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kapus Datin yang telah menyampaikan beberapa informasi terkait dengan realisasi LTT padi dan juga penyaluran pupuk bersubsidi. Baik, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Kelsi Penyelenggaraan dan Kerjasama Penyuluhan, Ibu Febi, untuk menyampaikan terkait dengan pelaporan penjelasan informasi. Kami persilahkan, Bu Febi. Terima kasih Mbak Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati Direktur Perbenihan Tanaman Pangan, yang saya hormati Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian, yang saya hormati Kelsi dan Katim Kerlingkup Pusat Penyuluhan Pertanian, yang saya hormati KTU Pusat Penyuluhan Pertanian, dan yang saya banggakan seluruh penyuluh pertanian di Indonesia. Izin Bapak Ibu, pagi ini saya akan menyampaikan kembali terkait penjelasan informasi di lingkup Kementerian Pertanian. Pagi ini kami sudah menyampaikan 3 link medsos. Ada link yang pertama adalah Instagram dari Kementerian Pertanian. Kemudian mohon bantuan Bapak Ibu untuk melakukan like, komen, dan share. Untuk komen, izin Bapak Ibu saya ingatkan kembali bahwa bisa dilakukan lebih dari 1 kali. Bapak Ibu bisa like, bisa komen lebih dari 1 kali. Baik, link yang kedua yaitu Instagramnya Pak Wakil Menteri Pertanian. Mohon bantuannya juga untuk like, komen, dan share. Kemudian yang ketiga, YouTube Badan SDM terkait kegiatan Ibu Kepala Badan. Izin Bapak Ibu, untuk YouTube ini menjadi catatan khusus buat saya dan teman-teman bahwa evaluasi kami untuk YouTube Bapak Ibu pelaporannya biasanya lebih tinggi, sedangkan di saat kami cek di YouTube like dan komennya tidak sesuai dengan pelaporannya. Mohon ini menjadi catatan Bapak Ibu, terutama Kelsi dan Kak Timur, untuk mengingatkan kembali kepada seluruh penyuluh pertanian untuk melakukan like, komen, baik itu di Instagram maupun di YouTube. Terutama di YouTube nanti saya akan cek apakah jumlah yang di pelaporan e-Pusruf sesuai dengan di link medsos YouTube-nya. Baik,
Mungkin itu yang terkait LCS, yang kedua terkait pelaporan HPP GKP dan laporan HPP Jagung, kami mohon tetap dilaporkan sesuai dengan hasil di lapangan dan yang dilaporkan kepada Bapak Ibu. Izin, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena mungkin waktu ya Bapak Ibu mungkin sudah 8:30, mungkin nanti yang dilanjutkan oleh Pak Acep terkait pelaporan LTT. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Febi telah menyampaikan laporan terkait dengan penderasan informasi. Selanjutnya kami persilakan kepada Kelsi Kelembagaan dan Pemberdayaan Petani, Bapak Acep, untuk menyampaikan terkait dengan pelaporan LTT. Kami persilakan Pak Acep. Pak Acep, suaranya belum terdengar, izin. Sorry. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian, yang kami hormati Bu Bu Direktur Perbenihan, makasih Ibu telah memberikan arahan pada penyuluh. Yang kami hormati juga Bu Kapus Datin yang telah memberikan beberapa informasi. Yang pertama, Bapak Ibu penyuluh tadi sudah disampaikan Bu Kapus Datin bahwa target kita bulan Januari itu sekitar 1,2 ya Bapak Ibu, dan kami sudah membuat POM evaluasi dan sudah disesuaikan dengan Kelsi-nya masing-masing ya. Izin Bu Dir Perbenihan, jadi kami membuat eh, ini PJ penanggung jawabnya mungkin nanti kami ganti ya, tidak berdasarkan SK ini ya, tetapi eh, jadi mohon maaf ya, yang atasnya masih salah, jadi penanggung jawab nanti berdasarkan Kelsi ya. Nah ini Bapak Ibu, target kita bulan Februari ini adalah 1,223.585,50. Sampai 2 hari ini baru 54. Kalau kita hitung sih harusnya realisasi harian di atas 40.000 ya, jadi 45. Jadi mohon Bapak Ibu ayo bergerak semua, dan target yang di provinsi silahkan di breakdown. Misalkan Pak Asro ya dari eh, Sumatera Utara targetnya 60.256,51. Silahkan di breakdown per kabupaten. Nanti Pak Asroy bisa membuat per kabupaten. Jadi kabupaten PJ-nya siapa, apakah warna merah, kuning, silahkan bisa dibuat list 1 hari. Dan silahkan bisa menugaskan 1 orang penyuluh untuk membantu merekap data atau membuat tabulasi ranking dari masing-masing Katimker. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ada yang masih kecil, tapi ini di awal masih kecil semua, tapi ada yang masih 1% ya, dari misalkan Sumatera Selatan, Bu Epra ini, lalu berikutnya di 2, ini ada Kalimantan Tengah, Bu Aryani, Riau, Pak Eprinaldi ya, silahkan. Jadi ini akan kami update tiap hari, sudah kami share, jadi mohon esensi kita adalah sebenarnya Bapak Ibu, bagaimana mendorong petani untuk segera melakukan akselerasi lahan yang sudah dipanen. Jadi misalkan lahannya sudah dipanen, segera diolah tanah, lalu selanjutnya segera ditanam. Apabila keterbatasan alsintan, silahkan Bapak Ibu koordinasi dengan penyuluh untuk bekerja sama dengan Gapoktan atau Brigade Pangan yang ada di daerah masing-masing untuk kolaborasi memanfaatkan alsintan Bapak Ibu. Jadi apabila ada terkendala dengan alsintan, silahkan kerjasama. Jadi jangan sampai ada masalah ini menjadi penghambat. Jangan, ini mohon dibantu oleh penyuluh. Selanjutnya, mohon Bapak Ibu koordinator Kelsi bisa koordinasi dengan PJ swasembada pangan di wilayah masing-masing, terutama untuk membreakdown per kabupaten. Jadi misalkan setiap Kelsi mohon segera konsultasi koordinasi dengan PJ swasembada masing-masing untuk menentukan target masing-masing per kabupaten. Mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon silakan Kelsi melakukan pemantauan secara berkala untuk progres realisasi per kabupaten. Jadi silahkan kabupaten mana yang kurang bagus, itulah Kelsi untuk bisa melakukan pendalaman. Kenapa alasannya? Lalu bagaimana strateginya? Nah ini, dan setiap langkah mohon selalu koordinasi dengan PJ swasembada di provinsi masing-masing. Artinya teman-teman harus intensif terus.
juga koordinasi dengan Dinas Pertanian setempat. Karena yang paling paham target nama ini kan Dinas Pertanian ya. Jadi silakan dengan PJ Swasembada Pangan dan dinas masing-masing. Selanjutnya tanggal 1 sampai 3 ini teman-teman diberi kesempatan sesuai dengan tadi yang diinfokan oleh Bu Kapus Datin untuk melakukan updating data. Jadi silahkan lakukan updating data bulan Januari 2026 pada tanggal 1 sampai 3. Terakhir hari ini ya Bapak Ibu, silahkan kalau bisa setiap Kelsi itu koordinasi dengan Pak Kadis, dengan Kepala BRMP, dengan PJ Swasembada Pangan untuk melakukan finalisasi data yang terakhir. Jadi sampai yang kita koreksi apakah sudah disetujui, kalau sudah disetujui itu yang akan dipakai dilaporkan juga di Epuslu. Dan Bapak Ibu nanti eh, sambil rapat itu juga mungkin Bapak Ibu silakan bisa membicarakan isu-isu terkait dengan pertanian di lapangan. Sehingga ini barangkali bisa ada masukan baik dari PJ Swasembada Pangan, dari Kepala BRMP maupun Kepala Dinas Provinsi. Mungkin itu Bapak Ibu, sekali lagi tetap semangat, jaga kesehatan, dan insya Allah kita bisa, mohon Bapak Ibu bergerak sama-sama di lapangan. Terus nanti yang jam 14.30 silahkan Kelsi mengatur ya, tidak harus Kelsi, bisa saja yang penting nanti informasinya bisa diinformasikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Acep telah menyampaikan terkait informasi pelaporan LTT. Untuk selanjutnya, saya persilakan kepada Kepala Tata Usaha dari Pusat Penyuluhan Pertanian, Pak Andre, untuk menyampaikan terkait dengan gaji dan tukin penyuluh pertanian. Kami persilakan Pak Andre. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kapuslu, Pak Bu Kapus Datin, Pak Acep, Mbak Febi, dan teman-teman semua. Bapak Ibu, di sini alhamdulillah telah hadir Bu Nina. Bu Nina tuh yang jilbab biru tuh yang cantik. Ini beliau dari bagian keuangan kami yang nanti akan menjelaskan. Cuman sebelum ke situ, saya sedikit ada informasi memang tadi sudah disinggung Pak Kapuslu bahwa per 1 Februari ini nanti ada untuk penyuluh administrasi perkantoran yang besarannya 100.000 per orang. Kemarin hari Sabtu kita sempat zoomkan dengan Pak Oki dan KLC Kaltimker. Jadi nanti sudah ada PIC masing-masing di masing-masing provinsi. Bila ada pertanyaan, bila ada apa namanya pertanyaan terkait mekanismenya seperti apa, nanti bisa langsung ditanyakan supaya karena memang supaya teman-teman di lapangan dalam artian di BPP pada saat untuk ada untuk minum, makan dan yang lain-lain, maksudnya untuk misalnya satu BPP ada 10 berarti satu bulan itu ada 1 juta lah untuk operasional di BPP seperti itu Bapak Ibu. Yang pertama itu, kemudian juga dari Pak Oki kemarin menyampaikan akan ada dari pakai data lagi, tapi memang nanti jumlah gianya akan lebih besar dibandingkan tahun kemarin. Itu nanti itu bersumber juga dipanya dari Pak Sekretariat seperti itu. Mungkin yang ketiga itu terkait pakai data. Yang ketiga terkait gaji Bapak Ibu, gaji memang nanti Bu Nina yang akan menjelaskan di bagian keuangan, tapi prinsipnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi memang prinsipnya memang untuk yang Februari memang baru diproses, baru kemarin sudah sebagian besar keluar, sisanya hari ini untuk yang Februari. Kemudian ada kasus-kasus yang memang gajinya masih sama dengan yang bulan Januari, iya betul masih sama. Itu juga nanti, tapi ada juga yang sudah terproses, tapi nanti si kekurangannya Januari akan dibayarkan di Februari ini yang kekurangan. Kemudian ada kasus lagi, dapat info gajinya berkurang. Nah, kalau yang gaji berkurang itu setelah kami cek ternyata berkurang dari Januari. Setelah kami cek ternyata sesama pasangan itu ASN ataupun TNI ataupun Polri, sehingga ya tidak berhak harusnya. Di Januari kita belum ke data atau belum kelacak bahwa yang bersangkutan sesama pasangannya PNS. Tapi pada saat di Februari kami cek sesama pasangannya itu dia sesama PNS, ya nggak bisa dong. Makanya gajinya berkurang. Coba makin Bapak Ibu yang gajinya berkurang mohon dicek apakah pasangan Bapak Ibu itu PNS ataupun TNI Polri, karena secara peraturan tidak boleh, harus salah satu. Mungkin itu Bapak Ibu. Semalam saya udah coba respon sampai jam setengah 12 malam, saya coba respon tuh ada ratusan WA. Mohon maaf kalau memang di jam kerja agak slow respon karena juga
Ya karena banyaknya WA dan telepon dan juga ada tugas lain, tapi saya bisa mungkin semalam sampai setengah 12 saya bahas-bahas respon terkait masalah gaji itu. Mungkin itu dari saya sementara karena ada Bu Nina yang akan lebih teknis, lebih detail. Beliau kabak keuangan dari BPSDMP bisa menyampaikan. Dari saya terima kasih Mbak Nadia, bisa langsung ke Bu Nina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre telah memberikan informasi terkait dengan gaji penyuluh pertanian. Untuk selanjutnya akan disampaikan secara lebih lengkap oleh Ibu Nina selaku Kabag Keuangan di BPSDMP. Kalau silakan Ibu Nina. Baik, terima kasih Mbak. Mohon izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Kapuslu, Ibu Direktur Perbenihan, Kepala Pusat Data dan Informasi, Bapak Ibu Kelsey Katimker, lingkup BPPSDMP, dan yang saya sayangi semua, yaitu Bapak Ibu para penyuluh yang berada dimanapun. Salam kenal Bapak Ibu semua, saya Nina dari Keuangan dan BMN di Sekretariat BPPSDMP. Pertama-tama kami memang sampai Desember ini kami telah melaksanakan proses pembayaran di mana untuk tahap 1 yaitu sebanyak 30.318 itu untuk PNS dan P3K, lalu juga tahap kedua ada 4.037, lalu CASN itu 3.095, lalu tahap ketiga itu 786 dan tahap keempat itu 191. Nah, di sini totalnya itu hampir 38.511. Namun mohon maaf mungkin Bapak dan Ibu seperti yang lalu setelah gajian kami berusaha memang untuk gaji Januari bisa terbayar semua atas berkat dukungan arahan dari Ibu Kepala Badan. Jadi tetapi ada juga yang kurang bayar dan juga ada yang bermasalah dengan rekening. Tetapi kami cek ternyata untuk pertama rekening itu ada yang tertukar, ada yang bermasalah di bank gitu. Jadi mohon kami saat ini juga langsung berkontak dengan Kelsey atau Katimker karena kita untuk proses percepatan Bapak Ibu gitu. Jadi kalau boleh kami mohon kepada Bapak Ibu Katimker ataupun Kelsey untuk WA ke kami. Selama ini memang ke Pak Andre, lalu juga bisa ke Pak Daliman. Semua silakan saja gitu. Tadi Pak Andre sudah menyampaikan bahwa sampai malam menjawab gitu. Jadi setelah kami melihat itu untuk yang bulan Februari ini kami kemarin mengajukan hampir 80 SPM. Sebenarnya dari seluruhnya itu waktu Januari itu hampir ratusan SPM, tapi kami sudah lebih diefisienkan gitu. Jadi untuk yang 80 SPM ini berharap hari ini kami sedang mengecek kembali ke KPPN karena kemarin sudah diproses ke KPPN pagi ini karena jam 8 mulai operasional, jadi kami akan mengecek kembali apakah gaji Bapak dan Ibu ini sudah kemarin itu sudah SP2D, mudah-mudahan ini sudah masuk ke rekening Bapak dan Ibu. Adapun yang masih kurang dan lebih bayar, kami akan mengirimkan kembali key form yang nanti akan di-share oleh Pak Andre, karena Bapak Ibu itu banyaknya yaitu di data keluarga, yaitu kode kawin. Kode kawin kami sampai kadang bingung, ini anak siapa, ini anaknya berapa. Jadi mohon bagi yang masih belum, mohon kembali mengisi ya. Nanti kemungkinan Mas Andre, apakah nanti kita setelah diisi kita akan share kembali untuk pengecekan gitu ya. Lalu ada juga data golongan dan masa kerja, lalu kode Japung, nama Japung, itu yang kadang bermasalah. Lalu juga ada, ini kami barusan cek, yaitu namanya yaitu contoh Wirnarno SP.
tetapi di rekening namanya Winano Holiday. Nah, ini yang poin-poin seperti ini yang kami harus cek kembali agar ketika kita ajukan tetapi tertolak atau terblokir. Nah, untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu, para penyuluh dan khususnya Bapak Ibu Kelsey, Katimker, itu mohon kami untuk mempercepat kelancaran semua. Kami mohon nanti mungkin ya Pak Andre, hari ini kita akan kirim kembali GIFOM-nya gitu. Karena kami juga harus mengupdate. Harus ini mengupdate memang karena jumlahnya hampir 38.511, kami hampir tiap hari mengupdate, kadang sampai malam gitu ya. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu, berusaha kami untuk pengajuan gaji bulan Maret ini kami dibatasi dari KPPN itu kan tanggal 15. Jadi kami mohon sekali lagi kepada Bapak dan Ibu untuk jika ada permasalahan atau yang masih kurang, mohon diisi kembali GIFOM-nya agar kami bisa mengecek kembali. Ada beberapa kemarin ada yang menelpon dan kami juga telepon, ada yang di wilayah Papua, kami bantu gitu ya. Jadi kami minta cek. Setelah kami cek ternyata ada yang sudah terbayar sebenarnya berdasarkan dari KPPN, namun ternyata belum ke bank untuk mengambil buku tabungan dan ATM. Jadi mohon sekali lagi para Katimker atau Kelsey silakan hubungi kami gitu ya dengan menyampaikan tidak apa rekap dari Bapak Ibu para penyuluh agar kami bisa mengecekkan kembali semuanya gitu. Sekali lagi mungkin Pak Andre mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami menunggu nanti GIFOM ini disampaikan kembali gitu ya kepada Bapak dan Ibu para penyuluh. Salam sehat, tetap semangat. Kami berusaha untuk mengupdate gitu. Memang karena jumlahnya yang sangat banyak, kami berusaha gitu. Nanti bisa Pak Andre kirimkan nomor HP saya itu untuk mengirimkan data-data rekap. Ini untuk mempercepat saja. Selain GIFOM, karena GIFOM itu untuk data update, karena kami harus membuka satu-satu. Ketika ada kenapa ini kurang bayar, dilihat data keluarga, kami cek kode kawin, ada yang lajang, seharusnya punya anak 2, ada yang anaknya sudah kuliah masih dimasukkan yang tadi disampaikan oleh Pak Andre, istri atau suami gitu ya. Jadi kami mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk segera, karena target kami untuk mengirim ke KPPN itu tanggal 15. Kita sama-sama menyelesaikan permasalahan ini agar Bapak dan Ibu ke depannya dapat menerima gaji sesuai gitu. Mungkin itu Bapak Ibu, Pak Andre, sekali lagi terima kasih. Silakan nanti disampaikan nomor HP saya. Mungkin Bapak Ibu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andre sudah Waalaikumsalam. senyum-senyum. Enggak, izin ya Ibu dan Mbak Bu Nina, terima kasih Mbak Nustan, Bapak Ibu. Jadi memang habis Zoom ini kami coba sedikit mereview GIFOM yang kami berikan kemarin setelah rapat Zoom ini. Memang saya sepakat Bu Nina, Bu, kita ingin lihat GIFOM-nya, kita review lagi apakah memang sudah oke atau enggak. Kalau sudah oke akan kita share. Nah, Bapak Ibu, Baik. ini pengalaman bulan Januari. Jadi memang untuk yang bulan Februari ini, untuk yang ke Maret, kita waktunya agak mepet nih. Tolong sampaikan ke semua yang hadir, teman-teman penyuluh. Jadi pada saat nanti GIFOM kami share hari ini atau siang ini hari Selasa ya Bapak Ibu ya. Kami terakhir minta hari apa Bu? Kamis. Ya, Kamis cut off ya Bu ya. Kamis. Kamis ya. Kamis. Kenapa Kamis? Karena memang untuk penggajian bulan Maret itu memang dari KPPN itu mensyaratkan mungkin sebelumnya tanggal 10 ya Bu ya, Ya. atau tanggal berapa itu udah harus masuk supaya tidak mungkin di KPPN-nya bermasalah lah. Jadi memang kami share hari ini Kamis malam
kesepakatan. Ya, kami Selasa, Rabu, Kamis 3 hari. Bagi yang merasa tadi Bu Nina sampaikan, memberi waktu bagi teman-teman keuangan dan kami untuk mengecek satu persatu dan juga tidak melewati tanggal yang disyaratkan oleh KPPN supaya bulan Maret baik itu yang PNS maupun yang P3K gajinya tidak tertunda seperti itu Bapak Ibu ya. Dan tolong tadi Ibunya sampaikan, tolong benar-benar diperhatikan lagi dokumennya pengisiannya seperti apa. Mungkin itu. Yang kedua yang terakhir nih, saya akan share nomornya Bu Nina, tapi hanya ke provinsi Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Saya tidak mau Bu Nina juga terganggu. Bukan saya tidak mau nge-share nomor Bu Nina. Selama ini saya nggak pernah nge-share karena kalau saya share ke teman-teman semua ke penyuluh, kapan Bu Nina kerjanya dan tim. Makanya saya mungkin izin Bu Nina, saya akan share ke Bu Nina tapi hanya ke provinsi. Untuk yang memang melaporkan misalnya ada siapa yang belum gajian, bat satu dan seterusnya. Ataupun rekapan. Karena kalau saya share sampai ke teman-teman penyuluh kecamatan, mohon maaf Bapak Ibu nih, yang saya alami sendiri ya karena jujur kami kewalahan karena juga ada tugas-tugas reguler dan ya hanya mohon maaf akhirnya hanya habis membalas telepon ataupun WA Bapak Ibu mungkin itu. Izin Nina saya akan share mungkin hanya ke teman provinsi saja. Mungkin itu Baik, sedikit dari saya tambah. Terima kasih. baik, terima kasih Pak Andre. Terima kasih, salam sehat semua. Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andre dan Bu Nina telah menyampaikan informasi terkait dengan penggajian penyuluh pertanian. Baik Bapak dan Ibu, demikian apel pagi pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Kapuslu dan seluruh panelis dan pembicara pada pagi hari ini.